Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angela Dentini Supardi. Saya akan mempresentasikan timeline dan peta konsep mengenai perkembangan peradaban dan politik di Asia Selatan dari masa kuno hingga masa modern. Berdasarkan timeline yang saya buat, perkembangan Asia Selatan dimulai dari peradaban lembah Indus sekitar tahun 3300 sebelum Masehi. Peradaban ini berkembang di sekitar Sungai Indus dengan kota-kota besar seperti Harappa dan Mohenjo-daro, yang memiliki tata kota serta sistem drainase yang sangat maju. Setelah peradaban lembah Indus mengalami kemunduran, muncul periode Weda sekitar tahun 1500 sebelum Masehi yang ditandai dengan kedatangan bangsa Arya ke India. Pada masa ini berkembang kitab-kitab Weda dan sistem kasta yang kemudian menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat India. Dari periode Weda berkembang agama Hindu, sedangkan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi lahir Siddhartha Gautama yang kemudian mendirikan agama Buddha. Kedua agama ini memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan politik di Asia Selatan. Selanjutnya, muncul Kekaisaran Maurya yang didirikan oleh Chandragupta Maurya pada tahun 322 sebelum Masehi. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Asoka. Setelah Perang Kalinga, Asoka memeluk agama Buddha dan menyebarkan ajaran Buddha ke berbagai wilayah Asia. Setelah Maurya runtuh, muncul Kekaisaran Gupta pada tahun 320 Masehi. Masa Gupta sering disebut sebagai masa keemasan India karena terjadi kemajuan besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sastra, seni, dan astronomi. Pada abad ke-8, Islam mulai masuk ke India melalui perdagangan dan penaklukan. Pengaruh Islam semakin kuat dengan berdirinya Kesultanan Delhi pada tahun 1206. Kesultanan ini menjadi kerajaan Islam besar pertama di India Utara. Kemudian pada tahun 1526, berdiri Kekaisaran Mughal yang didirikan oleh Babur. Pada masa Akbar Agung, Mughal mencapai puncak kejayaan dan berhasil menciptakan stabilitas politik serta toleransi antar agama. Perkembangan berikutnya ditandai dengan masuknya bangsa Inggris melalui East India Company yang berdiri pada tahun 1600. Inggris semakin yakin menguasai India setelah pertempuran Plassey tahun 1757. Dominasi Inggris kemudian berkembang menjadi kolonialisme yang berlangsung selama hampir 2 abad. Penjajahan Inggris memunculkan gerakan nasionalisme India. Tokoh-tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan adalah Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, dan Muhammad Ali Jinnah. Gandhi terkenal dengan perjuangan tanpa kekerasan untuk menuntut kemerdekaan India. Pada tahun 1947, terjadi partisipasi India-Pakistan, yaitu pemisahan wilayah India menjadi 2 negara, yaitu India dan Pakistan. Peristiwa ini menjadi salah satu peristiwa politik paling penting dalam sejarah Asia Selatan. Setelah itu, muncul negara-negara modern seperti India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, dan Bhutan. Berdasarkan peta konsep yang saya buat, terdapat hubungan yang saling berkaitan antara perkembangan peradaban, agama, politik, kolonialisme, dan negara modern. Peradaban lembah Indus menjadi dasar perkembangan masyarakat Asia Selatan. Periode Weda melahirkan agama Hindu dan mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Kemudian, agama Buddha berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah Asia. Kekaisaran Maurya dan Gupta menunjukkan perkembangan politik dan budaya yang kuat. Masuknya Islam membawa perubahan baru yang ditandai dengan munculnya Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Setelah itu, kolonialisme Inggris mengubah sistem politik dan ekonomi India hingga akhirnya memunculkan gerakan nasionalisme yang dipimpin oleh Gandhi, Nehru, dan Jinnah. Kesimpulannya, perkembangan sejarah Asia Selatan menunjukkan perjalanan panjang dari peradaban kuno hingga terbentuknya negara-negara modern. Berbagai peradaban, agama, kerajaan, dan pengaruh kolonial telah membentuk identitas Asia Selatan yang kita kenal saat ini. Oleh karena itu,
Sejarah Asia Selatan memiliki peranan penting dalam memahami perkembangan politik, budaya, dan masyarakat di kawasan tersebut. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.